Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Utami dengan NIM 200111100024. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia. Sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama sistem prakemerdekaan, yang kedua sistem pasca kemerdekaan, dan yang ketiga sistem era reformasi. Pada masa sistem prakemerdekaan dibagi menjadi 2, yaitu masa penjajahan Belanda dan masa penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan Belanda, pada masa ini Indonesia yang selanjutnya disebut Hindia Belanda dikonstruksikan merupakan bagian dari kerajaan Belanda. Hal ini nampak jelas tertuang dalam pasal 1 Undang-Undang Dasar Kerajaan Belanda atau yang disebut dengan IS 1926. Dengan demikian, kekuasaan tertinggi di Hindia Belanda ada di tangan raja. Adapun peraturan perundang-undangan dan lembaga negara yang ada pada masa Hindia Belanda adalah yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar Kerajaan Belanda 1938, dan yang kedua Indiske Statsregering atau disebut dengan IS. Dengan demikian, secara umum, kedudukan dari Gubernur Jenderal dapat disetarakan sebagai kepala wilayah atau alat perlengkapan pusat yang disebut dengan pemerintahan kerajaan Belanda. Adapun bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan yang dikenal pada masa berlakunya IS adalah yang pertama yaitu WET, dan yang kedua AMVB, dan yang ketiga Ordonantie, dan yang keempat atau disebut dengan Regering Verordening. Pada masa sistem ketatanegaraan Hindia Belanda meliputi yang pertama kekuasaan eksekutif, dan yang kedua kekuasaan kehakiman, dan ketiga pengawas keuangan. Dan yang kedua yaitu masa penjajahan Jepang. Kedudukan Jepang di Indonesia yaitu yang pertama sebagai penguasa pendudukan, dan yang kedua sebagai Jepang berusaha mengambil simpati dari bangsa-bangsa yang ada di kawasan Asia Timur Raya, termasuk Indonesia, dengan menyebut dirinya sebagai saudara tua dan menjanjikan kemerdekaan. Sejarah menunjukkan bahwa dengan adanya Perang Asia Timur Raya atau dikenal dengan sebutan Perang Dunia Kedua, muncullah kekuatan angkatan perang yang cukup dominan, yaitu bala tentara Jepang. Mereka sebagai penguasa pendudukan dan menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Sidang dilakukan sebanyak 2 kali, dan sebelum PPKI berhasil melaksanakan sidang-sidang untuk melanjutkan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh BPUPKI, Jepang menyerah pada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Pada saat itu pula sekutu belum masuk ke wilayah Indonesia. Pada masa pendudukan bala tentara Jepang, wilayah Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah besar, yaitu yang pertama daerah yang meliputi Pulau Sumatera yang di bawah kekuasaan pembesar angkatan darat Jepang dengan pusat kedudukan di Bukit Tinggi. Yang kedua, daerah yang meliputi Pulau Jawa berada di bawah kekuasaan angkatan darat yang berkedudukan di Jakarta. Dan yang ketiga, daerah-daerah selebihnya berada di bawah kekuasaan angkatan laut yang berkedudukan di Makassar. Salah satu peraturan yang menjadi salah satu sumber hukum tata negara Republik Indonesia sebelum proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah Undang-Undang Nomor 40 Osamu Seirei tahun 1942. Osamu Seirei adalah peraturan atau undang-undang yang cenderung berbau otoriter atau pemaksaan. Pengundangan atau pengumuman mengenai Undang-Undang Osamu Seirei ini dilakukan dengan cara ditempelkan pada papan-papan pengumuman di kantor pemerintahan Jepang setempat. Yang kedua yaitu sistem pasca kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan di 1945 dilihat dari segi hukum tata negara. Berarti Indonesia telah memutuskan ikatan dengan tatanan hukum sebelumnya, baik dengan Hindia Belanda maupun Jepang. Dengan kata lain, Indonesia telah mendirikan tatanan hukum yang baru, yaitu tatanan hukum Indonesia yang berisikan hukum Indonesia yang ditentukan dan dilaksanakan sendiri oleh bangsa Indonesia. Adapun pelaksanaan Undang-Undang Dasar yang pernah berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu
Undang-Undang Dasar 1945 dari tanggal 17 Agustus sampai 27 Desember 1949. Sehari setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 1945 disahkan pertama kali oleh PPKI dan menetapkan presiden dan wakil presiden, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta, dan mempunyai 3 unsur proklamasi, yaitu yang pertama, kedaulatan penuh dalam mengatur atau menata sistem ketatanegaraan sendiri. Yang kedua yaitu pemindahan kekuasaan diselenggarakan dalam waktu singkat. Dan yang ketiga, pemberitahuan kepada seluruh rakyat dan internasional. Adapun proklamasi norma pertama dari tata hukum Indonesia yaitu yang pertama yaitu menetapkan Undang-Undang Dasar NRI, menetapkan Soekarno dan Muhammad Hatta. Yang ketiga, pembentukan departemen oleh presiden. Dan yang keempat, pengangkatan anggota KNIP. Dan yang kelima, pembentukan provinsi oleh PPKI. Dan yang kedua adalah konstitusi RIS dari tanggal 27 Desember sampai 17 Agustus 1950. Perjalanan negara Republik Indonesia tidak luput dari rongrongan pihak Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia. Belanda berusaha memecah belah bangsa Indonesia dengan cara membentuk negara seperti boneka, yaitu Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Pasundin, dan negara Jawa Timur di dalam negara Republik Indonesia. Belanda tetap bersikeras ingin menguasai Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Hasilnya mereka melakukan perjanjian yang disebut dengan Perjanjian Linggarjati. Hasil dari Perjanjian Linggarjati yaitu yang pertama, Belanda mengakui Republik Indonesia berkuasa secara de facto atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Di wilayah lainnya yang berkuasa adalah Belanda. Yang kedua, Belanda dan Indonesia akan bekerja sama membentuk Republik Indonesia Serikat. Pada tahun 1947, agresi militer Belanda I dan agresi militer Belanda II atas kota Yogyakarta pada tahun 1948 untuk menyelesaikan pertikaian Belanda dengan Republik Indonesia. PBB turun tangan dengan menyelenggarakan konferensi meja bundar atau yang disebut dengan KMB di The Hague atau yang disebut dengan Belanda tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Adapun konferensi meja bundar tersebut menghasilkan 3 buah persetujuan pokok, yaitu yang pertama, didirikannya negara Republik Indonesia Serikat. Yang kedua, penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia. Dan yang ketiga, didirikan Uni atau RIS dengan Kerajaan Belanda. Yang ketiga adalah UUDS 1950 dari tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Maka pada tanggal 15 Agustus 1950, UUDS 1950 dinyatakan berlaku. UUDS 1950 sangat berbeda dengan UUDS 1945. Hasil proklamasi terutama sistem pemerintahan parlementer kepada pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri. Pada periode ini, presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu-gugat. Menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah, dan presiden berhak membubarkan DPR. Yang keempat yaitu Orde Lama pada tanggal 5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1966. Pada tanggal 22 April tahun 1959, Presiden menyampaikan amanat kepada konstituente yang memuat anjuran kepala negara dan pemerintahan untuk kembali kepada UUD 1945. Amanat Presiden diperdebatkan dalam suatu pemandangan umum sidang konstitusi tanggal 29 April sampai 13 Mei 1959 serta tanggal 16 sampai 26 Mei 1959. Maka dengan pertimbangan keselamatan negara dan bangsa pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengumumkan dekret yang berisi yaitu pembubaran konstituente. Yang kedua, penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950. Yang ketiga, pembentukan MPRS dan DPAS.
Dengan berlakunya kembali UUD tanggal 5 Juli 1959, Indonesia memasuki periode demokrasi terpimpin. UUD 1945 menggunakan sistem pemerintahan presidensial, yaitu Presiden Soekarno menjadi kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan Republik Indonesia. Sistem kepemimpinannya disebut dengan Orde Lama. Yang kelima yaitu Orde Baru pada tanggal 11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998. Yang pertama yaitu diawali dengan super semar dan banyak terjadi kerusuhan. Yang kedua, Orba bertekad menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Yang ketiga, demokrasi Pancasila di bawah kepemimpinan Soeharto, yaitu disebut dengan sistem presidensial. Dan yang keempat, pemilu 5 tahun sekali tapi tidak demokratis. Yang kelima, kuatnya kekuasaan presiden dalam menopang dan mengatur seluruh proses politik, terjadi sentralistik pada kekuasaan pada presiden. Yang keenam, kuatnya kekuasaan presiden dalam menopang dan mengatur seluruh proses politik, terjadi sentralistik kekuasaan pada presiden. Yang ketujuh, pembangunan ekonomi terlaksana tapi tidak berbasis kerakyatan. Yang kedelapan, indikator demokrasi tidak terlaksana, yaitu rotasi kekuasaan eksekutif tidak ada, rekrutmen politik tertutup, pemilu jauh dari semangat demokrasi, hak asasi manusia terbatas, kebebasan politik dibatasi, dan KKN merajalela. Yang ketiga yaitu sistem era reformasi pada tanggal 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 2009. Di era reformasi terjadi banyak perubahan dalam tatanan ketatanegaraan Republik Indonesia, mulai dari perubahan presiden dan kabinetnya serta hal-hal mengenai pemilihan umum. Setelah runtuhnya era Orde Baru, maka di Indonesia mengalami perubahan dalam hal pemilu atau pemilihan umum. Pemilihan di era reformasi ini pertama kali dilakukan pada tahun 1999 dan sampai saat ini sudah melakukan 3 kali pemilu, yaitu pada tahun 2014. Nanti akan diadakan pemilu yang keempat, yaitu pemilu tahun 1999, pemilu tahun 2004, dan pemilu tahun 2009. Sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang 1945 setelah diamandemenkan menjadi tahun 1999 sampai 2002, yaitu yang pertama, presiden tidak dapat membubarkan DPR. Yang kedua, bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas. Yang ketiga, sistem presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Yang keempat, bentuk pemerintahan adalah republik. Yang kelima, kekuasaan legislatif lebih dominan. Yang keenam, MPR bukan lembaga tertinggi. Yang ketujuh, presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Yang kedelapan, kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab sebagai kepala presiden. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's 5:50 something and I feel so empty inside. The sun is going down, the sky is dreaming.